Selamat selamat jumpa dalam program virtual persembahan dari GPIB Jemaat Mahkota Hayat Pamekasan dan GPIB Jemaat Pancaran Kasih Kalianget pada hari Jumat. Ini programnya namanya Hikayat dan Syafaat Jumat. Program yang melengkapi perenungan kita akan firman Tuhan, yang bacaan Alkitabnya dari Sabda Bina Umat, dan kita akan melengkapi perenungan kita dengan hikayat atau cerita yang nanti akan diakhiri dengan syafaat. Hari Jumat pada saat ini tanggal 13 Agustus 2021. Wah, ini 13 Agustus ini Jumat tanggal 13. Saudara-saudara, semoga semuanya sehat dimanapun saudara berada, juga bersama dengan keluarga dan segala aktivitas. Semuanya dapat berbahagia, bersukacita, dan terpelihara karena Tuhan senantiasa mengasihi dan membimbing kita. Baik, kita akan berdoa dulu, mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas pemeliharaan-Mu yang berlangsung dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan yang bertahta di kerajaan surga, yang dalam segala pemeliharaan Tuhan, cinta dan kasih Tuhan boleh nampak bagi kami dan seluruh ciptaan-Mu. Di saat ini ya Tuhan, kami sebagai umat yang Kau perkenankan untuk menerima firman-Mu, akan memperdalam renungan kami dengan hikayat dan juga akan menaikkan permohonan di dalam doa. Dan Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu yang kudus agar dapat melengkapi kami dengan firman Tuhan, dapat menolong kami melengkapi kehidupan kami dengan firman-Mu yang menjadi petunjuk untuk kami setia taat kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Baik, saudara-saudara, bacaan kita itu kan dari Kisah Rasul pasal 7. Untuk satu hari ini ya, dari ayat 40 sampai 47. Nah, mungkin nanti saudara-saudara bisa baca, yang sudah baca ya, renungan pagi. Nah, intinya bicara tentang sederhananya ya, singkatnya bicara tentang ketidaksetiaan orang Israel kepada Allah. Ya, mereka terlibat dalam penyembahan berhala. Nah, saya punya sedikit saja untuk menjadi pengetahuan kita bersama. Nah, dalam bacaan Alkitab itu ada Molok. Tuh bentuknya tuh saudara-saudara ya. Kepala dewa sapi, lembu, kerbau ya, kayak kerbau atau sapi. Ini dewa yang disembah oleh bangsa Amon. Bangsa Amon ya. Jadi sebenarnya masih keluarga sama Israel. Kalau dirunut dari sejarah purbakalanya Israel, Amon dan Moab itu kan keturunan dari Lot ya, dari Lot, Bani Amon dan Moab. Nah, jadi dewanya Molok atau juga disebut Milkom. Nah, lalu anak lembu emas, ini dewa yang patung sesembahan yang dibuat oleh Harun di saat Musa lagi naik ke Gunung Sinai. Ini sebenarnya wajar orang Mesir, orang Israel, Ibrani saat itu kemudian menyembah patung lembu emas karena mereka kan keluar dari Mesir, dan di negeri Mesir salah satu dewa yang disembah itu anak lembu. Nah, yang terakhir bintang dewa Revan, itu ada di bacaan kita ya, menyembah bintang itu sesembahannya orang Persia, sesembahannya orang Babilonia, sekarang Irak dan Iran. Makanya dulu kita mungkin pernah kenal Zoroaster ya, Zoroaster, dan mereka mempelajari hikmat, mereka merenungkan kekuasaan supranatural itu dari bintang-bintang di langit dan melihat itu sebagai sumber kekuasaan yang mengatur, yang menciptakan dan mengatur ciptaan. Makanya
nama dewanya bintang Dewa Revan. Baik, itu pengetahuan saja sekilas tentang beberapa hal dalam bacaan kita. Nah, untuk hikayat yang kiranya dapat memperdalam perenungan kita saat ini, dapat memperkaya perenungan kita terhadap bacaan ini, itu terjadi tahun 1800, saudara-saudara. Ya, tahun 1853 ada satu pembunuhan yang terjadi di salah satu kota di negara Ukraina. Dalam penyelidikan dari pembunuhan itu, polisi menemukan senjata yang senjata yang dipakai untuk pembunuhan itu terletak menemukannya di belakang altar sebuah gereja. Dan akhirnya polisi kemudian menangkap pastornya gereja tersebut. Karena senjata itu ditemukan di belakang altar dan semua orang tahu bahwa yang hanya bisa masuk ke ruang di belakang altar itu ya pastor itu. Jadi tudingan dan tuduhan langsung diperhadapkan kepada pastor. Polisi menangkap pastor itu dan dibawa ke pengadilan. Dan di pengadilan sang pastor diminta untuk membuktikan kalau dirinya tidak bersalah. Karena pastor tersebut tidak tahu bagaimana membuktikannya, ia hanya berkata, "Saya jamin bahwa saya tidak bersalah." Dan cuma itu satu-satunya pembelaannya di sidang pengadilan. Akhirnya karena tidak dapat menunjukkan bukti alibi bahwa dia tidak bersalah, maka vonis hakim memberikan hukuman seumur hidup bagi sang pastor. Dia diborgol dan seluruh jemaat termasuk pimpinan pastor di wilayah itu pun sedih dengan keputusan hakim tersebut atau sedih dengan nasib sang pastor itu yang kemudian harus mengalami hukuman penjara. 20 tahun kemudian, saudara-saudara, pemain organ di gereja itu sakit keras. Dan di saat-saat dia sudah sekarat dan mau meninggal, pemain organ ini memanggil hakim di desa itu. Dan memberitahu kepada hakim itu dengan banyak saksi di sekitarnya, bahwa sebenarnya pembunuhan yang terjadi 20 tahun yang lalu, di mana pastor itu yang kemudian dianggap sebagai yang bersalah, sebenarnya pembunuhnya adalah si pemain organ itu. Jadi pemain organ itu membunuh supaya dia bisa mengawini istri korbannya. Dan untuk menutupi jejaknya, dia sembunyikan senjata untuk membunuh itu di belakang altar di gereja tempat dia melayani sebagai pemain organ. Tapi selama masa hidupnya, setelah dia luput daripada penjara, hukuman, sanksi karena pembunuhan itu, dia merasa kasihan dengan sang pastor. Dia merasa bersalah dengan sang pastor. Jadi dia menyempatkan pergi beberapa kali ke penjara untuk mengunjungi sang pastor. Dan dia mengakui dosanya kepada sang pastor. Dan sang pastor mengatakan bahwa apa yang telah dilakukannya hanya bisa diketahui oleh orang lain apabila si pemain organ itu sendiri yang mengatakannya. Karena seorang pastor, dia sudah bernazar di hadapan Tuhan bahwa salah satu tugas keimamatannya adalah tidak membuka pengakuan dosa seseorang kepada siapapun selain kepada Tuhan. Mendengar kesaksian dari sang pemain organ yang sudah sekarat ini, lalu sang hakim segera mengirim surat
ke penjara di mana pastor itu ditahan atau selama ini berada, selama 20 tahun ini. Tapi semuanya sudah terlambat, saudara-saudara. Beberapa hari sebelumnya, sang pastor sudah meninggal karena tidak kuat menahan penderitaan dan kerja paksa yang ada dalam penjara tersebut. Pastor itu telah meninggal dengan membawa rahasia pengakuan dosa dari sang pemain organ itu sampai ke liang kubur. Nah, saudara-saudara, itulah yang disebut dengan kesetiaan. Kesetiaan itu adalah taat sampai mati. Allah setia sama kita, makanya ia taat sampai mati. Apakah kita setia pada Tuhan? Kalau kita setia pada Tuhan, taatlah sampai mati. Itu hikayat pada kesempatan hari Jumat ini, dan mari kita menaikkan syafaat kepada Tuhan. Tuhan pengasih, Tuhan penyayang, Tuhan yang setia, yang menolong kami dalam menjalani kehidupan ini, dan yang memberikan petunjuk dan yang memperkaya setiap renungan kami atas firman Tuhan yang Engkau taruh dalam hati dan pikiran dan hidup kami. Kami mengucap syukur bahwa di saat ini kami boleh menaikkan syafaat kepadamu Tuhan, hadirat-Mu terbuka atas permohonan kami, dan kami menaikkan syafaat ini pertama-tama bagi pandemi. Tuhan tolong kami, mampukanlah kami bertahan menghadapi pandemi ini. Kasihanilah kami ya Tuhan, kasihanilah umat ciptaan-Mu, umat manusia Tuhan. Tuhan tolong beberapa daerah yang saat ini sedang sangat rawan dalam zona merah. Tuhan tolong redakanlah badai pandemi ini. Badai COVID-19 ini Tuhan tolong. Kasihanlah kami ya Tuhan, bimbinglah, tolonglah kami Tuhan, mampukanlah kami bertahan. Berikanlah kami hikmat Tuhan, untuk dapat mendisiplinkan perilaku kami, yang akan mengurangi, bahkan memutus mata rantai penyebaran virus ini. Tuhan, kasihanilah para tenaga kesehatan, lindungilah mereka Tuhan dan berkati segala yang mereka kerjakan. Lindungilah mereka dan keluarga mereka Tuhan. Berikan kekuatan lebih bagi mereka Tuhan. Tuhan tolong mereka dalam pengabdiannya. Tuhan tolong perkuat sistem pelayanan kesehatan kami, menyediakan segala sesuatu yang dibutuhkan, sarana dan prasarananya. Tuhan tolong mampukanlah kami bertahan menghadapi pandemi ini. Dan redakanlah ya Tuhan badai COVID ini dalam kehidupan kami. Tolonglah mereka yang sakit Tuhan. Tolonglah mereka yang berduka Tuhan. Tolonglah gereja-Mu ya Tuhan, agar dapat menjadi saksi-saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu. Secara khusus dalam menghadapi penderitaan akibat badai COVID-19 ini. Tuhan tolong para pihak berotoritas, pemimpin, lembaga-lembaga negara, aparat-aparat negara. Berikan hikmat bagi mereka, kemampuan bagi mereka untuk menjalankan tugasnya dengan baik, tugasnya dengan benar, untuk mengabdikan secara sungguh-sungguh diri dan kekuasaan daripada mereka demi kebaikan banyak orang. Inilah ya Tuhan yang menjadi syafaat kami. Berkatilah kami, berkatilah keluarga kami. Peliharalah dalam kuat kuasa Roh-Mu yang kudus Tuhan. Dan peliharalah kami dengan damai dan sejahtera-Mu. Kami bersama keluarga kami memohon berkat-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, demikianlah hikayat dan syafaat Jumat pada tanggal 13 Agustus 2021.
Sampai jumpa di sesi-sesi selanjutnya. Salam sehat, salam sejahtera kepada saudara-saudara semuanya. Salam untuk keluarga. Tuhan Yesus memberkati kita.